Hai teman-teman, ada beberapa hal yang ingin aku share di sini. Ya bisa dibilang ini perpanjangan atau deeper layers dari energi bulan Oktober ini. Sebelumnya kan aku udah share ya energi update Oktober dan juga Tenten Portal beberapa waktu yang lalu. Nah, apa yang akan aku share di sini ini lumayan berbeda teman-teman, tapi cukup nyambung. Dan apa yang aku share sebelumnya nggak akan aku ulang di sini ya supaya nanti nggak terlalu melebar kemana-mana. Kalau dirasa diperlukan nanti bisa disimak videonya ya teman-teman ya, linknya ada di description. Di sini punten aku share slides ya teman-teman ya, bukan bermaksud ngajarin, tapi mudah-mudahan bisa jadi lebih jelas dan bisa membantu juga untuk menjaga fokus gitu teman-teman. Ada visual yang memang perlu aku share. Seperti yang udah aku sampaikan sebelumnya, Oktober ini adalah masa transisi, integrasi, dan juga penyelarasan. Di masa ini memang nggak semuanya itu selalu kayak berjalan selancar itu gitu ya, teman-teman. Bisa jadi masih terasa lumayan berat, emosi juga bisa naik turun, intuisi kayak makin bunyi gitu, tapi mungkin sebagian ada yang ngerasa nggak terlalu clear gitu, maksudnya intuisi ini arahnya kemana sih gitu. Dan atau ada juga yang, ngerasa kayak makin banyak hal yang terasa berubah di dalam diri gitu ya, terus abis itu ngerasa kayak aneh gitu atau asing. Ini karena teman-teman sebenarnya transisi ini nggak hanya di level energi aja, tapi juga di level kesadaran. Jadi, kemarin-kemarin memang banyak yang tanya ke aku, "Mbak, ini shifting ya ini shifting ya?" Jawabannya, yes, ini shifting, and again secara energi dan juga kesadaran itu tadi. Mungkin aku mulai dari apa sih bedanya pergeseran energi dan pergeseran kesadaran. Energi di sekitar kita, ya memang berubah ya teman-teman ya, frekuensinya naik, ritmenya terasa lebih cepat gitu dan, bahkan terasa kayak mengguncang gitu ya. Dan ini kita bisa ngerasa ini di tubuh, di emosi kita sendiri, pola tidur juga jadi terpengaruh gitu ya dan lain-lain. Nah, sementara pergeseran kesadaran ini adalah di mana kita itu mulai menyadari hal-hal yang dulu nggak terlihat atau nggak kita sadari sebelumnya gitu. Misalnya motif atau dorongan halus di balik tindakan atau keputusan kita, suara hati yang lebih jelas gitu ya, atau ilusi yang selama ini kita jadiin pegangan. Nah, ilusi ini apa? Ilusi ini ada di video, Merdeka dan Berdaulat ya, teman-teman, linknya ada di description juga. Energi seperti sekarang ini nih, ini sebenarnya mengundang kita untuk nggak lagi hidup secara autopilot, teman-teman. Tapi untuk hidup dari kesadaran yang lebih sadar. Jadi ini bukan aja energinya naik gitu ya saat ini, tapi kesadarannya pun bergerak naik level, supaya akhirnya bisa menyadari yang lebih halus. Tapi sebenarnya teman-teman yang, lapisan-lapisan yang lebih dalam dari itu gitu ya bisa dibilang, itu adalah, pergeseran dari personal survival mode ke interconnection, ke kebersatuan teman-teman, keterhubungan dengan semuanya. Kalau energi shifting itu ibaratnya nih kayak angin yang ngegerakin daun. Nah, shifting kesadaran ini adalah saat daun itu mulai menyadari bahwa dia adalah bagian dari pohon, teman-teman. Artinya, bukan secara energi, vibrasi, dan frekuensi aja yang berubah atau bergeser, tapi ini juga cara kita memandang hidup. Memandang diri kita sendiri dan juga, memandang segala sesuatunya di alam semesta ini. Ini dimana kita jadi mulai melihat bahwa semuanya saling terhubung, bahwa setiap tindakan, pikiran, bahkan getaran hati kecil kita ini pun itu punya resonansi di kehidupan yang lebih luas, teman-teman. Nah, di sini aku mau share sesuatu. Ini yang disebut dengan jala indera atau the net of indra. Bisa dibilang ini adalah suatu metafora gitu ya teman-teman,
yang berasal bisa dibilang dari tradisi kuno Buddhism, dan juga Hinduism, sebagai simbol dari kesatuan kesadaran. Nah, kurang lebihnya secara visual gambarannya kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Kurang lebihnya seperti ini. Lagi-lagi ini metafora ya, teman-teman, bukan wujud nyata yang tangible gitu. Ya seperti halnya Akashic Records itu kan sering digambarkan sebagai suatu library tua yang sangat-sangat-sangat besar gitu ya. Nah, Jala Indra kalau mau digambarkan secara visual ya beginilah kurang lebihnya gitu ya. Jadi ini kayak jaring. Jaring yang nggak terbatas gitu ya teman-teman, nggak berujung dan ini kayak terbentang luas banget ke segala arah, melampaui bahkan batas ruang dan waktu. Nah, setiap jaring ini kan ada simpulnya gitu ya yang terbuat dari cahaya. Dan tiap simpul itu ini ada diamond gitu, kayak ada permata gitu ya yang berkilau. Nah, ini yang memantulkan semua cahaya dari diamond eh, lainnya gitu tanpa terkecuali. Ini menggambarkan bahwa nggak ada satupun bagian dari kehidupan ini yang benar-benar terpisah, teman-teman. Ini juga bisa dibilang adalah eh, apa ya, cara menggambarkan hukum semesta, law of divine oneness, di mana everything is all interconnected, teman-teman. Semuanya saling terhubung. Again. Nah, saat satu simpul itu bergerak, seluruh jala itu tuh ikut bergetar, teman-teman. Dan setiap satu diamond ini menjadi lebih terang, seluruh jalannya ini akan memantulkan cahaya yang lebih indah gitu. Mudah-mudahan kebayang ya, teman-teman ya. Jala indera ini maknanya atau bisa dibilang melambangkan gitu ya beberapa hal sebenarnya teman-teman dan cukup banyak gitu dan juga bisa dilihat dari beberapa pendekatan yang berbeda. Di sini aku nggak akan share semuanya teman-teman, mungkin yang bisa aku sampaikan di sini adalah semua ajaran itu, semua pendekatan itu pada akhirnya intinya adalah keterhubungan universal. Kaitannya dengan healing adalah saat kita menyembuhkan diri, kita tuh sebenarnya lagi mengubah vibrasi di satu simpul jala, teman-teman. Dan pantulannya ini menjangkau seluruh semesta. Sebelum aku lanjut ke bagian healing, aku izin sampaikan sesuatu dulu ya, teman-teman. Aku tuh jujur nggak tahu kenapa ada dorongannya banget gitu untuk share tentang ini di sini sekarang gitu. Dan ini perlu aku sampaikan bahwa apa yang aku sampaikan ini hanya untuk sebagai pemahaman atau untuk ngasih bayangan itu tadi ya teman-teman atau gambaran secara visual aja gitu ya. Ini yang akan aku share adalah lapisan luarnya banget gitu ya. Versi yang sangat sederhana dan sangat simpelnya karena sebenarnya Jala Indra ini cukup kompleks gitu, teman-teman. Dan aku harap apa yang aku sampaikan ini is not going to steer your focus away ke hal-hal yang lebih rumit lagi gitu ya teman-teman. Sehingga akhirnya malah menjauhkan atau mendistraksi proses teman-teman dalam memperluas kesadaran itu sendiri. Perlu disadari juga bahwa kita tuh nggak perlu tahu semuanya sampai sekecil-kecil detailnya gitu, teman-teman. Karena itu nggak akan ada gunanya juga kalau prakteknya tuh nggak kunjung jalan gitu. Jadi um, sometimes atau bahkan seringnya less is actually more gitu ya. Termasuk juga dalam hal-hal seperti ini. Jadi kalau nanti setelah menonton video ini ada pertanyaan terkait hal-hal yang sifatnya Mmm, apa ya, rasa penasaran yang lebih ke struktur dari jala indranya itu sendiri, simpul ini artinya apa, diamond-nya apalah, gimana-gimana, mohon maaf banget aku izin untuk tidak menjawabnya ya, teman-teman. Aku tahu betul dan aku sadar betul bahwa dengan membagikan ini memang ada resiko bahwa ini bisa memunculkan atau men-trigger hal-hal yang sifatnya, teknikal gitu ya dan konseptual, dari cara kerja si jala indera itu sendiri. Nah ini makanya aku perlu set, boundaries-nya dari awal ya, teman-teman. Aku prefer untuk menjawab hal-hal yang sifatnya
substansial gitu dan yang essential, eee, misalnya terkait cara berproses, berlatihnya, dan lain-lain. Itu pun juga kalau ada. Jadi, semoga bisa dipahami ya, teman-teman. Ini bukan untuk menambah, membagikan more concepts gitu, enggak. Ini hanya untuk kadang-kadang atau bahkan seringnya pikiran kita tuh butuh sesuatu yang kelihatan jelas gitu ya, untuk akhirnya kita bisa memahami sesuatu yang lebih luas gitu. Again seperti halnya Akashic Records, mungkin kalau nggak pernah digambarkan bahwa itu seakan-akan sebuah library, kita nggak kebayang gitu kayak apa kan. Nah ini juga, seperti itu teman-teman. Oke lanjut ke tentang healing itu tadi ya teman-teman ya. Ini adalah tentang, dari personal healing ke collective awakening. Dengan pemahaman itu semua tadi ya, jala indera atau, law of divine oneness, inilah kenapa yang namanya personal healing itu atau menyembuhkan diri kita sendiri, ini bukan hal kecil gitu teman-teman, bukan hal yang sepele. Dan ini bukan lagi hanya tentang untuk menjadi merasa lebih baik aja gitu ya, tapi tentang meningkatkan kesadaran kolektif melalui pengalaman dan perjalanan pribadi kita masing-masing. Karena begitu kita mulai hidup dengan lebih sadar gitu ya, dengan cinta, compassion, kejujuran, dengan kehadiran yang penuh, dan saat energi di dalam diri kita ini mulai selaras, akhirnya frekuensi kita itu pun ikut berubah gitu kan teman-teman. Ini akhirnya kita jadi lebih lembut dalam merespon, hidup, lebih sadar dalam melihat orang lain, lebih ringan juga dalam menghadapi tantangan gitu ya dan lain-lain. Dan dari situ, energi damai yang kita rasain itu akhirnya akan memantul keluar teman-teman, dan menyentuh orang-orang, di sekitar kita bahkan tanpa kita sadari. Nah, ini for me personally ya, ini kuncinya bagi teman-teman yang ingin menjadi healer. Ada beberapa yang udah sejak cukup lama gitu ya pernah ngomong ke aku, "Mbak, katanya life purpose aku tuh healer gitu, jadi aku harus belajar Reiki, aku harus belajar modalities ini, dan lain-lain." Atau ada juga yang, "Mbak, gimana ya caranya jadi healer yang bagus gitu, supaya aku bisa nyembuhin orang lain gitu, karena itu katanya bawaan dari past life-ku Mbak, aku harus ngelakuin itu, kalau enggak nanti soalnya aku ngulang lagi di kehidupan lain, aku nggak mau remedial," dan segala macam, dan lain sebagainya gitu ya teman-teman, dan itu nggak satu 2. Dan jujur ini, again for me personally ini concerning gitu ya, nanti mungkin kenapa ini concerning nanti akan terurai di bagian, selanjutnya nanti agak belakangan tentang, practitioners awakening. Mmm, tapi yang bisa aku sampaikan di bagian ini adalah, pertama ini juga sering aku sampein, pahami dulu arti dan peran healer sesungguhnya. Yang sesungguhnya ini teman-teman, artinya yang sejati ya, yang esensi gitu. Bukan dari lapisan ego dan identitas aja, karena itu akan jadi kelekatan yang bisa sangat menjebak. Nah ini salah satu nih, spiritual traps nih salah satunya ini teman-teman. Kedua, coba perhatiin kata-kata yang dipakai gitu ya. Harus dan supaya nggak ngulang lagi atau supaya nggak remedial gitu. Atau bahkan ada juga yang khawatir jalan hidupnya itu tuh akan tertutup kalau dia nggak kunjung jadi healer. Mmm, aku rasa pendorongnya ini aja nih perlu dikaji lagi gitu teman-teman. Harus dan supaya nggak ngulang dan lain sebagainya itu tadi, coba direnungi, disadari gitu. Itu basisnya apa? Is it love or is it fear? Nah itu coba direnungi ya teman-teman ya, essentially penggerak manusia kalau dari buku Conversations, with God itu hanya 2, love or fear. Nah, mmm, kalaupun kita mau pakai kata atau label healer, aku pribadi nggak suka dan nggak pernah pakai kata healer, maka bergeraklah dari cinta teman-teman, bukan fear. Anything but love itu masuknya ke kategori fear gitu kalau dari buku itu. So again, bergeraklah dari dirimu sebagai cinta itu sendiri, teman-teman, karena kalau geraknya udah dari situ,
nggak ada lagi tuh yang namanya harus-harus. Nggak ada lagi mau-mau untuk ngejar sesuatu yang lebih gitu. Oh, harus lebih harus lebih harus lebih gitu tuh nggak ada lagi, luruh, hilang gitu loh teman-teman. Nggak ada lagi juga keinginan untuk harus bisa menyembuhkan orang lain. Nggak ada dorongannya lagi juga gitu ya untuk ngumpulin sertifikat just to make yourself look credible. Karena tumpukan sertifikat tanpa cinta dan juga tanpa wisdom yang kita apa ya, kita kumpulin dalam perjalanan kita ini, aku rasa nggak ada gunanya, teman-teman. Prakteknya bisa berjalan tapi kosong gitu, nggak apa ya, nggak ada energinya gitu, flat gitu, teman-teman. Dan dengan cinta dan juga wisdom itu tadi ya, teman-teman, tanpa dikejar, tanpa punya mau macam-macam, itu justru semuanya tuh malah akan terbuka di hadapan kita begitu aja loh, teman-teman. Ya ini kembali lagi ya, kita perlu menyadari gitu bahwa kita semua mau apapun perannya, itu semua adalah channel, adalah saluran gitu. Again, apapun kita, mau kita menyebut diri adalah praktisi formal gitu ya dengan modalitas atau apapun gitu atau bukan ya praktisi non formal. Ini nanti ada lagi di belakang. Em, kita adalah channel again bagi kesadaran yang lebih luas untuk akhirnya cahaya cinta itu bisa mengalir ke dunia bahkan ke seluruh alam semesta, teman-teman. Nah, mungkin sekarang ada pertanyaan. Gimana nih aplikasinya di kehidupan sehari-hari gitu kan? Jadi ada beberapa hal teman-teman aku coba urai satu persatu ya. Pertama adalah dengan menyadari bahwa perubahan diri itu sama dengan perubahan seluruh jaring itu sendiri, teman-teman. Keseluruhan si jala itu tadi gitu ya. Dalam jala indera, setiap diamond itu adalah kita. Dan kita terhubung dengan seluruh semesta raya ini, teman-teman. Jadi setiap kali kita mengubah getaran, pikiran, atau kesadaran kita, artinya kita tuh menggetarkan seluruh jaring itu juga. Jadi teman-teman saat kita menyembuhkan luka batin, melepaskan pola lama, memilih cinta dari takut itu gitu ya kayak tadi, energi dari perubahan itu tuh akan memantul ke seluruh jaring kesadaran, termasuk juga ke apapun gitu, ke situasi, hubungan, peluang gitu ya, bahkan ya sebut aja realitas eksternal kita gitu. Prinsipnya atau artinya adalah perubahan itu nggak harus kita paksakan dari luar, teman-teman. Perubahan akan terjadi secara alami saat frekuensi dan vibrasi di dalam diri kita itu berubah. Teman-teman yang ikut di sesi Ten Portal mungkin ingat ya, aku mention yang mirip seperti itu. Di situ aku mention bahwa mengubah situasi dengan seseorang itu bukan dengan mengubah orangnya, tapi diri kitalah yang diubah. Inilah yang namanya as within so without, teman-teman. Nah, yang kedua adalah melihat kehidupan bukan sebagai terpisah, tapi sebagai pantulan. Jadi gini, kalau tiap diamond tadi itu saling memantulkan, artinya hidup kita sekarang adalah cerminan dari getaran yang kita pancarkan. Di saat kita menyadari itu, ini bukan artinya kita langsung terjebak ke menyalahkan diri ya, teman-teman. Tapi ini untuk ya bisa dibilang mungkin salah satunya adalah katakanlah mengambil kembali kekuatan diri kita gitu, teman-teman. Kalau realitas luar itu hanyalah pantulan dari kita, artinya pertama kita bisa mengubah pantulan tersebut dengan mengubah cahaya di dalam diri kita. Dan yang kedua, kita perlu berhenti merasa kita adalah korban keadaan. Dan akhirnya kita bisa mulai berperan untuk menjadi co-creator of our lives ini, teman-teman. Kita bisa berperan sebagai seseorang yang punya andil dalam situasi atau keadaan kita saat ini. Misalnya gini, kalau kita pengen lebih dicintai gitu ya, ya nyalakan cahaya cinta di dalam diri kita dulu. Kalau kita mau hidup dengan damai, ya hadirkanlah rasa damai itu di hati kita sendiri gitu, teman-teman. Kan nanti pantulannya akan muncul dalam berbagai aspek gitu ya, ya relasi, pekerjaan, atau even tercermin juga dari cara orang memandang kita.
gitu, teman-teman. Tentang cara pandang ini juga aku mention ya di laporan Ten Portal itu, teman-teman, waktu itu aku nyebutnya kalau nggak salah terkait, self perception ya. Yang ketiga adalah berlatih selaras dengan jaring, bukan melawannya, bukan melawan si jaring itu, teman-teman. Karena gini, kadang-kadang atau bahkan mungkin seringnya gitu ya, kita mau ada perubahan dalam hidup kita tuh, dengan cepat gitu, maunya tuh ada perubahan tuh terjadi dengan cepat. Tapi kita lupa bahwa kita adalah bagian kecil dari sebuah sistem yang amat sangat besar. Jala indera ini mengajarkan atau mengingatkan tentang yang namanya sinkronisitas, teman-teman. Yaitu di saat kita selaras, maka semesta ikut bergerak. Latihannya bisa, seperti ini ya, teman-teman. Bisa duduk, hening gitu ya, dan menyentuh kesadaran yang lebih luas. Ini ya bisa meditasi, bisa self reiki kalau teman-teman memang praktisi reiki, berdoa pun juga bisa gitu ya. Kalau di LTA nih ada latihannya nih sebenarnya di program 60 hari dan juga di Reiki Trainings tuh ada modul khususnya. Juga bisa melatih kepekaan gitu ya. Misalnya di saat kita perlu melakukan sesuatu, mana sih yang kerasa ngalir, yang kerasa ringan gitu tuh yang mana dan mana yang kerasanya tuh berat gitu atau bahkan mungkin draining gitu. Dan juga kita bisa berlatih untuk menyadari bahwa, kita nih enggak sendiri gitu dalam perjalanan ini. Kita perlu mengingat terus bahwa semesta itu ya bisa dibilang selalu ikut menari gitu bersama kita, teman-teman. Kalau di level energinya, ini bisa juga dipraktekkan saat mengalirkan reiki ya, teman-teman. Artinya gini, kita sebagai praktisi reiki kita berhenti memaksakan arah, nggak ngatur-ngatur gitu atau mengendalikan apapun gitu, teman-teman. Tapi kita hadir untuk menjadi saluran bagi arus kesadaran yang lebih besar untuk bergerak melalui kita. Ini sebenarnya kalau, panjang lebarnya ada di modul pelatihan Reiki sih, teman-teman. Juga e-course yang waktu itu aku baru launch belum lama ya, Reiki Beyond, Ritual gitu. Itu course yang memang khusus untuk teman-teman praktisi yang, training formalnya nggak sama aku, tapi ingin menyelami sisi itunya gitu ya, the other side of Reiki kalau aku, suka nyebutnya sama beberapa temen kayak gitu. Semua penjelasan dan latihannya ada di sana. Yang keempat adalah mengubah kehidupan itu sama dengan membersihkan pantulan si diamond itu, teman-teman. Kadang-kadang kita ngerasa hidup ini tuh kayak gelap gitu ya, kusam gitu. Ya ini sebenarnya bukan karena nggak ada cahaya, tapi karena diamond diri kita ini lagi ketutup debu gitu. Debu luka, debu trauma, debu dari rasa bersalah, keyakinan lama, ketakutan, kekhawatiran, rasa kurang, nggak layak, dan debu-debu lainnya gitu ya. Nah disinilah proses healing itu berperan, teman-teman. Proses healing ini adalah, bentuk membersihkan si diamond itu, supaya akhirnya pantulan pantulan diamond itu bisa jadi jernih lagi, teman-teman. Nah begitu diamondnya bersih, jernih gitu ya, kita tuh nggak perlu lagi teman-teman untuk susah payah menarik gitu ya, hal-hal ya yang katakanlah bisa dibilang baik gitu. Nggak perlu banyak effort gitu teman-teman, karena jaring tadi akan secara alami memantulkan cahaya dari dalam diri kita masing-masing. Yang terakhir, yang kelima adalah hidup sebagai refleksi dari cinta universal atau universal love. Cinta universal ini sejatinya bukan cinta yang kita rasain sebagai emosi ya, teman-teman ya, tapi kita sebagai cinta itu sendiri. Artinya, setiap ucapan, tindakan, niat, langkah, dan lain-lain, kita itu, landasannya adalah, cinta yang luas. Jadi kalau setiap diamond itu mencerminkan semua diamond lain, artinya saat kita menyentuh satu diamond dengan cinta, maka kita menyentuh seluruh jaring itu tadi dengan cinta, teman-teman. Itulah kenapa teman-teman saat kita mengubah hidup kita dengan kesadaran gitu ya, nggak hanya kita aja yang berubah, tapi, ya dunia pun juga bisa menjadi lebih terang gitu, teman-teman. Memahami dan menyadari tentang gambaran jala indera itu tadi, teman-teman, pada akhirnya tuh
bisa membantu kesadaran kita tuh untuk berkembang secara, sedikit lebih luas gitu ya. Perluasan ini adalah perubahan, pergeseran dari aku menjadi kita. Dari aku menjadi kita, ini bisa terdengar seakan-akan sangat, spiritual gitu ya atau bahkan ngawang, tapi sebenarnya bentuk nyatanya ini justru sangat-sangat manusiawi, teman-teman. Saat energi dalam diri kita mulai seimbang, kita jadi lebih tenang dalam menanggapi konflik gitu ya, misalnya. Dan ini bukan karena kita menahan sesuatu atau menahan apapun gitu, tapi karena kita mulai bisa ngelihat bahwa, oh semua orang juga sedang berupaya ya. Oh orang lain tuh berproses juga ya gitu ya dan lain-lain. Selain itu kita juga jadi lebih lembut gitu ke diri kita sendiri, teman-teman. Dan itu kan akan memancarkan compassion yang alami ke orang lain juga. Kita juga jadi lebih mudah memahami dan mendengarkan gitu, teman-teman, bahkan juga mungkin akhirnya termasuk memaafkan. Ini bukan karena kita berusaha jadi baik, tapi karena yang namanya batas aku versus mereka, itu mulai melunak, teman-teman. Mulai melunak, mulai luruh gitu ya. Dan saat itu terjadi, kita nggak perlu berusaha jadi baik, teman-teman. Karena kita adalah kebaikan itu sendiri. Lalu kita juga mulai merasa lebih terhubung gitu ya dengan keseluruhan kehidupan ini, teman-teman. Bukan hanya dengan orang lain aja, tapi juga ya dengan hewan, alam, bahkan dengan momen yang ada sehari-hari gitu. Jadi shifting dari aku ke kita itu bukan karena sesuatu yang besar dari luar gitu ya teman-teman atau faktor eksternal, tapi karena ada perubahan vibrasi dalam cara kita hadir di dunia ini. Itulah bentuk nyata dari expanded awareness, teman-teman. Nah, sekarang gini, teman-teman. Kalau kita bicara tentang energi kolektif, ya katakanlah energi bulan Oktober ini gitu ya, atau energi kapanpun lah ya. Dan kalau terus akhirnya dihubungkan ke jala indera, ini kira-kira jadinya kayak gini, teman-teman. Di saat ada collective healing yang terjadi, collective healing ya teman-teman ya, bukan kolektif energi yang kayak suka aku ocehin gini. Collective healing terjadi, kita sebagai bagian dari jaring itu kan juga akan ngerasainnya, teman-teman. Itulah kenapa kita kadang-kadang bisa ngerasain, kok gue tiba-tiba kayak dapet kejelasan ya, kok tiba-tiba ada clarity ya, kayak gitu-gitu. Kok tiba-tiba aku lebih kayak cepat memahami ini dan itu ya, gitu. Atau, misalnya muncul suatu tema lama, isu lama gitu ya, tapi dari perspektif yang jauh lebih luas dan lain sebagainya gitu, teman-teman. Kesimpulannya adalah, mengubah hidup kalau dari perspektif jala indera ini bukan tentang mengendalikan realitas luar, teman-teman, tapi tentang menyadari diri kita sebagai bagian dari jaring kesadaran dan memurnikan cahaya kita dari dalam. Dari sana realitaslah yang akan menyesuaikan secara alami. Begitu juga di Reiki, teman-teman. Aku punten nyelipin sedikit tentang Reiki ya, sekalian karena aku tahu di sini banyak teman-teman yang praktisi Reiki juga. Dan punten juga aku nggak bermaksud ngajarin teman-teman, aku menghargai dan menghormati semua praktisi dan semua pengajar Reiki karena aku tahu, banyak juga seniorku yang bisa aja menyimak ini. Di pelatihan Reiki yang ada di LTA, salah satu penekanannya adalah tentang kehadiran utuh dan kesadaran. Kenapa? Ya karena si jala indera itu tadi, teman-teman. Jadi Reiki yang dialirkan ini nggak hanya mengalir ke individu aja, teman-teman, gitu ya. Taruhlah ke satu orang gitu ya, atau mungkin kayak aku ke sesi grup, jadi beberapa orang gitu. Nggak sekedar gitu aja gitu, tapi Mmm, Reiki ini juga mengalir ke seluruh jaring itu tadi, ke seluruh jaring kesadaran itu, teman-teman, di mana again kita semua terhubung gitu kan ya. Dan saat seseorang menerima Reiki, pantulan cahayanya itu pun ikut memperkuat cahaya di seluruh jaring itu, teman-teman. Nah, hubungannya gini, itulah kenapa praktisi Reiki itu perlu menjadi saluran yang bersih dan jernih, supaya Reiki yang dialirkan pun bisa bersih dan jernih juga.
semakin bersih dan jernih aliran, energinya atau energi yang dialirkan, semakin kuat juga cahaya di seluruh jaring atau di net itu tadi, teman-teman. Nah, itu tadi tentang, jala indera dan healing dan juga, jala indera dan reiki ya, teman-teman. Selanjutnya aku masuk ke bagian yang tentang practitioners awakening. Ini adalah satu term yang aku dapat di sesi reiki, reiki color glow waktu itu begitu, cuman memang nggak aku bagikan di laporannya karena memang bukan buat di situ. Dan ini yang disebut praktisi di sini, nah kayak tadi aku mention gitu ya, bahwa ini adalah praktisi formal dan juga non formal. Practitioners awakening ini nggak hanya terjadi pada mereka yang menjadi guru gitu ya, atau orang-orang yang menyebut dirinya healer, pembimbing orang lain gitu dan lain sebagainya. Karena siapapun yang dengan sadar berjalan di jalan batinnya sendiri, teman-teman, yang berlatih, merenung, membuka hati gitu ya, itu pun adalah praktisi. Dan ini yang aku maksud dengan praktisi non formal. Practitioners awakening ini akan membawa kita eventually untuk semakin lebih dekat ke esensi diri kita, teman-teman. Ini bukan tentang menuju ke sesuatu yang baru, tapi tentang kembali ke apa yang sebenarnya udah ada selama ini. Dan seperti halnya perjalanan apapun teman-teman, fase awakening dengan kesadaran yang luas ini juga punya lapisan-lapisan yang perlu, kita lalui gitu ya satu persatu. Lapisan pertama adalah, kesadaran diri. Ini adalah, saat seseorang mulai berlatih gitu ya, entah itu lewat doa, journaling, meditasi, atau sekedar jeda gitu untuk, menenangkan hati. Latihan ini biasanya di awal itu kan dilakukan untuk menemukan keseimbangan gitu ya, kedamaian atau arah hidup. Dan di lapisan ini spiritualitas nih masih terasa personal gitu ya, tapi benih kesadarannya udah mulai tumbuh gitu, teman-teman. Nah, lapisan kedua adalah, melihat motif dan ego yang halus. Di sini kesadaran mulai berkembang, teman-teman, dan pelan-pelan kita mulai menyadari bahwa kadang-kadang latihan yang kita lakukan pun itu ternyata masih ada motifnya gitu. Kita pengen menjadi lebih baik, ingin dapat pencerahan gitu ya dan lain-lain. Dan, di titik ini, di lapisan kedua ini, ego kita nih mulai belajar untuk melembut, teman-teman. Kita nggak lagi berlatih untuk menjadi sesuatu, tapi untuk hadir sepenuhnya dengan, apa adanya. Lapisan ketiga adalah sinkronisasi dengan arus. Ini di mana praktek yang kita lakukan ini nggak lagi terasa seperti tugas gitu ya, to do list gitu bahkan, tapi di sini akhirnya itu seperti nafas, teman-teman. Dan ada rasa bahwa kita tuh nggak sendirian gitu. Doa, meditasi, atau momen reflektif gitu ya, teman-teman, ini jadi, terasa seperti kayak percakapan alami dengan kehidupan itu sendiri. Yang dulu kita lakuinnya tuh dengan niat yang kuat gitu ya, ini akhirnya jadi kayak mengalir aja gitu dari dalam diri. Terasa lembut, terasa ya spontan-spontan as in kayak alami gitu ya, bukan spontan as in, impulsif. Dan bergeraknya ini juga dari rasa cukup gitu, nggak nyari sesuatu, nggak mau ini dan itu dan lain-lain gitu ya. Dan akhirnya yang lapisan keempat adalah, nah ini intinya, inti dari practitioners awakening itu sendiri. Nah, tanpa disadari teman-teman, di sini identitas aku yang berlatih itu mulai mencair. Kita bukannya artinya berhenti bermeditasi, berhenti berdoa gitu ya, enggak gitu, tapi ini, terasa bahwa nggak ada lagi yang melakukan gitu teman-teman, yang ada hanyalah kehadiran yang murni gitu. Keheningan yang menyadari keheningan itu sendiri melalui bentuk manusia gitu, teman-teman. Dan ini bukan tentang menjadi spiritual lagi, tapi ini tentang menjadi sadar di tengah kehidupan. Kebangkitan seperti ini, teman-teman, ini seringnya terjadinya tuh diam-diam gitu, bisa dibilang gitu.
nggak selalu ada momen besar gitu ya, tapi ada perubahan halus dalam cara kita melihat hidup. Kita jadi lebih lembut, lebih hadir, lebih bisa mencintai diri sendiri dan orang lain tanpa alasan khusus gitu ya dan lain-lain. Dan di titik itu kita sadar teman-teman bahwa walaupun kita nggak mengajar, nggak menyembuhkan dalam tanda kutip gitu ya, energi keheningan yang kita bawa ke rumah, misalnya ke pekerjaan, ke percakapan sehari-hari dengan siapapun gitu ya, itu ikut menenun si jaring itu tadi teman-teman, jala indera kehidupan itu tadi teman-teman. Karena setiap kali satu hati menemukan kedamaian, seluruh kesadaran semesta itu ikut bergetar dalam harmoni, teman-teman. Dan mungkin itu juga bagian dari peran kita, membawa kesadaran ke dunia bukan dengan banyak kata, tapi dengan cara kita hadir. Dan mungkin teman-teman inilah makna terdalam dari kebangkitan ini. Di mana ini bukan untuk meninggalkan dunia gitu ya, tapi untuk melihat bahwa dunia pun adalah bagian dari kesadaran itu sendiri. Kita bukannya meninggalkan sisi manusiawi kita, teman-teman, tapi belajar mencintai sisi manusiawi tersebut dengan kesadaran. Dan di sini kita akhirnya sadar bahwa kita tuh nggak perlu berusaha menjadi cahaya. Kita adalah ruang di mana cahaya itu mengenali dirinya sendiri gitu, teman-teman. Jadi entah kita praktisi formal gitu ya, pengajar atau ya seseorang yang berlatih dengan tulus. Kita perlu ingat bahwa kesadaran kita adalah bagian dari jala indera. Artinya, setiap kedamaian kecil yang kita temukan di dalam diri kita ini akan ikut menggetarkan seluruh jalinan kehidupan di semesta ini, teman-teman. Nah, mungkin sekarang pertanyaannya adalah, kenapa sih practitioners awakening ini perlu terjadi? Nah, awakening ini adalah untuk kita menyadari siapa sebenarnya yang berpraktek, teman-teman. Siapa sih yang melakukan praktek itu gitu ya? Selama seseorang masih merasa menjadi pelaku, baik ini praktisi, formal atau yang non formal gitu ya, artinya masih ada jarak nih antara, dirinya dengan sumber kesadarannya. Dan dari jarak itu teman-teman sering muncul rasa tanggung jawab yang bisa jadi bahkan berlebihan, juga muncul tekanan mungkin dan bahkan muncul pencarian tanpa akhir, teman-teman. Practitioners awakening ini membantu untuk melembutkan batasan itu tadi, yang akan mengubah praktek spiritual dari sesuatu yang kita lakukan dengan niat, akhirnya menjadi sesuatu yang mengalir secara, alami dari kesadaran kita sendiri. Nah, dengan begitu, baik praktisi formal ataupun non formal, kita belajar untuk nggak melekat pada identitas atau label, belajar untuk nggak lagi melihat praktek sebagai tugas itu tadi gitu ya, tapi untuk hidup sebagai bentuk kesadaran itu sendiri, teman-teman. Atau dengan kata lain, kebangkitan ini perlu terjadi supaya cinta bisa bekerja tanpa nama. Lalu mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa sih ini bisa terjadinya sekarang gitu ya? Secara kolektif teman-teman, ini adalah, masanya di mana kesadaran manusia sedang bergeser dari doing menuju being, teman-teman. Dulu spiritualitas ini kan sering dipahami sebagai usaha untuk mencapai sesuatu gitu ya. Nah, tapi sekarang semakin banyak orang yang mulai merasa terpanggil untuk menjadi hadir sepenuhnya dalam hidup. Nah, ini sebabnya banyak praktisi, baik formal maupun non formal, itu tiba-tiba mengalami perlambatan alami gitu, teman-teman. Ingin melakukan lebih sedikit, ingin hidup lebih sederhana,
dan juga ingin hadir lebih penuh tanpa dorongan untuk mencapai, gitu, teman-teman. Karena kesadaran kolektif ini memang lagi ngajak kita untuk berhenti mengejar cahaya, gitu ya, dan mulai mengenali bahwa kita udah berada di dalam cahaya itu sendiri. Bagi banyak orang fase ini datangnya tuh bisa kayak alami banget gitu, teman-teman. Misalnya lewat kejenuhan gitu ya, lewat kehilangan arah, atau bahkan perasaan, sunyi gitu kayak tiba-tiba kok hidupku sunyi senyap banget gitu dan lain-lain. Nah itu sebenarnya itu bukan, stagnasi ya teman-teman, tapi itu adalah tanda bahwa identitas lama kita itu sedang melunak dan mempersiapkan ruang untuk kesadaran yang lebih luas. Terus, mungkin ada pertanyaan lagi gitu ya, apa sih dampaknya kalau, kita menolak pergeseran kesadaran ini? Menolak ini bukan berarti salah ya, teman-teman. Ini artinya ya kita simply, belum siap aja untuk melepaskan bentuk lama dari rasa aman. Biasanya bisa muncul lewat, pola-pola seperti misalnya, ingin terus melakukan, sesuatu gitu ya. Jadi kayak takut untuk diem tuh takut gitu atau nggak nyaman. Bisa juga mempertahankan kontrol atau kendali atas, hasil akhir tertentu gitu ya. Atau bisa juga merasa kehilangan arah saat, energinya melambat. Nah dampaknya, eee, kehidupan nih bisa kerasa kayak berat gitu ya dan juga kontras gitu teman-teman, di mana seakan-akan usahanya tuh makin besar, tapi hasilnya makin kecil gitu. Seakan-akan, "Gila, aku udah effort-nya udah lebih gitu ya, tapi kok malah gue nggak dapet lebih gitu, kok malah kayak ada regress bukannya progress," gitu dan lain-lain gitu. Ada kontras lah intinya kayak gitu, teman-teman. Ya ini memang karena, eee, arus kehidupannya ini udah berubah, teman-teman, sementara kesadarannya masih menolak untuk menyesuaikan. Tapi kabar baiknya adalah, kesadaran ini nggak pernah memaksa, teman-teman. Kesadaran ini ya hanya menunggu aja sampai kita siap gitu untuk melembut, untuk akhirnya berhenti sebentar, untuk bernafas gitu ya, dan juga untuk berserah dengan lebih lembut itu juga ke arus kehidupan. Dan disitulah energi mulai bisa mengalir dengan mudah lagi, teman-teman. Nah sekarang, kaitannya practitioners, awakening dengan jala indera. Saat kita masih berperan sebagai praktisi, ya sebut aja gitu, kita mungkin merasa menjadi satu simpul yang menyalurkan cahaya ke simpul lain, gitu ya. Tapi saat awakening ini terjadi, kesadaran kita ini mulai bergeser, teman-teman. Di mana kita mulai menyadari bahwa kita bukan simpul yang memantulkan cahaya, tapi kita adalah cahaya yang membuat seluruh jala itu bersinar, gitu, teman-teman. Ini adalah momen di mana kita tuh nggak lagi memisahkan diri kita dari kehidupan. Momen di mana setiap tindakan, setiap doa, percakapan, dan bahkan keheningan itu menjadi bagian dari pantulan yang sama gitu. Dan dari sini kita bisa tetap, melayani gitu ya, to serve others gitu ya atau ya sekedar hidup gitu teman-teman, tapi dengan, lebih ringan gitu karena kita tahu bahwa sebenarnya nggak ada yang benar-benar terpisah. Berikutnya ini adalah suatu, eee, bagian penting kalau buat aku ya membumikan practitioners awakening ini gitu. Membumikan ini artinya, ya membawa ini di kehidupan nyata kita sehari-hari. Practitioners awakening ini kan sejatinya bukan sesuatu yang ngawang ya teman-teman dan, kalau kita tidak membumikannya ini malah bisa jadi sulit untuk kita menjalaninya di dunia nyata ini gitu. Ini awalnya mungkin bisa jadi sesuatu yang dirasa cukup dilematis gitu ya, di mana teman-teman, sekarang udah menyadari bahwa, oh nggak ada lagi nih
dorongan besar untuk menjadi lebih spiritual gitu ya, atau untuk melakukan, lebih banyak praktek gitu. Mmm, ini bukan karena kita kehilangan semangat ya teman-teman, tapi karena kesadarannya nih udah menyatu gitu dengan prakteknya itu sendiri. Tapi di sisi lain, dunia ini kan masih manggil-manggil ya, masih nyolek-nyolek gitu untuk kita tetap hidup gitu, untuk tetap kerja, berelasi, mmm, berkarya, menciptakan ini dan itu, membimbing, ya to do things lah gitu teman-teman gitu ya. Nah disinilah seninya untuk membumikan kebangkitan ini, teman-teman. Yang pertama adalah let life become the practice. Setelah identitas praktisi mulai larut, teman-teman, kita bukan artinya jadi berhenti menjadi kayak ya sebut aja praktisi Reiki, meditator gitu ya, atau pembimbing atau apapun lah perannya gitu ya, atau identitas atau labelnya. Tapi hidup kita sendirilah yang akhirnya menjadi praktek itu, teman-teman. Dan ini bukan hanya tentang melakukan dengan sadar aja, tapi juga tentang menyadari bahwa, kesadaran itu udah hadir bahkan sebelum kita melakukan apapun gitu, teman-teman. Yang kedua adalah simplify, soften, and slow down. Awakening ini seringnya mengundang kesederhanaan loh teman-teman sebenarnya. This is not something that's, apa ya, complicated gitu atau, ribet, dan segala macamnya gitu ya. Mmm, artinya kalau kita bicara kesederhanaan, artinya kita tuh juga perlu, apa ya, perlu kesadaran gitu bahwa misalnya nggak semua ide atau proyek itu tuh harus diwujudkan gitu. Karena sekarang kita udah bisa ngebedain nih mana gerakan yang dasarnya cinta dan mana yang gerakan yang sifatnya impulsif tapi halus gitu teman-teman. Kayak ada jebakan Batman gitu ya. Mmm, jadi tiap ada dorongan kuat untuk melakukan sesuatu, kita perlu coba berlatih untuk jeda dulu gitu ya sebentar, berhenti dulu gitu dan menanyakan ke diri kita sendiri gitu, ini lahirnya dari cinta atau dari ketakutan akan kehilangan sesuatu gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya jawabannya dirasa lembut, kerasa lapang gitu ya, nggak sempit, nggak mengekang gitu ya. Nah itu dibiarin aja mengalir teman-teman. Tapi kalau misalnya kerasa berat, kerasa keburu-buru, rushing gitu ya, itu adalah ajakan atau undangan untuk kita menyatu kembali dengan keheningan, teman-teman. Berikutnya adalah honor the human. Walaupun kesadaran kita meluas, kita ini kan tetap manusia ya, teman-teman ya. Manusia yang perlu istirahat, perlu grounding, perlu ketawa-ketawa, perlu pelukan, perlu makanan, perlu tidur gitu ya. Bahkan juga kita perlu untuk menjadi nggak sempurna, teman-teman. Dan awakening ini bukan artinya kita jadi meninggalkan sisi manusiawi kita itu, teman-teman, tapi ini di mana kita belajar untuk mencintai sisi manusiawi kita ini dengan kesadaran. Keheningan dan kelapangan yang kita alami ini bukan untuk menjauhkan kita dari dunia, tapi untuk mengingatkan kita bahwa bahkan hal yang paling sederhana pun itu bisa menjadi wujud cinta. Selanjutnya adalah serve from wholeness, not responsibility. Ini di mana kalau dulu pelayanan itu mungkin munculnya dari aku ingin membantu. Tapi sekarang munculnya itu dari aku hadir dan kehadiran itu sendiri yang membantu. Artinya kita nih nggak melakukan pelayanan teman-teman, tapi kesadaranlah yang mengekspresikan dirinya melalui bentuk pelayanan kita itu. Dan dari sini kita jadinya tuh nggak terbebani dengan tanggung jawab yang nggak seharusnya ada gitu ya. Karena nggak ada objek yang perlu ditanggung teman-teman. Yang ada tuh hanya arus yang diikuti. Ini adalah bentuk pelayanan dari wholeness teman-teman. Karena ini dimana tanpa ngerasa perlu paling tahu, tanpa ngerasa
paling kurang juga gitu ya. Just merely mengizinkan cinta itu bekerja lewat diri kita. Berikutnya adalah tentang, jala indera dalam kehidupan sehari-hari. Kebangkitan ini teman-teman, practitioners awakening ini pada akhirnya membuat kita melihat dunia ini bukan sebagai kumpulan pantulan yang terpisah gitu ya, tapi sebagai kesadaran tunggal yang sedang bercermin kepada dirinya sendiri gitu melalui berbagai wajah. Di level praktisnya akan terlihat seperti ini ya, teman-teman silakan di-pause dulu kalau diperlukan. Dan akhirnya teman-teman, membumikan practitioners awakening ini artinya adalah kita nggak bersembunyi dari dunia atas nama spiritualitas, tapi kita membawa kesadaran itu ke dalam setiap tarikan nafas kehidupan ini. Selanjutnya aku mau share sesuatu tentang, ya katakanlah situasi gitu ya, terkait pergeseran energi dan kesadaran itu. Kebanyakan dari kita, itu mungkin lebih tertarik ke yang disebut energy shifting gitu. Karena ya itu kan memang kerasa gitu ya, teman-teman bisa dirasain, efeknya juga kadang-kadang kayak, wah gitu, sesuatu yang wow banget gitu kan, ada sensasi di tubuh, emosi yang kerasa ini dan itu, terus kayak dapet sinyal dari semesta gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Sementara yang namanya pergeseran kesadaran ini kan sifatnya halus ya dan dan sunyi senyap gitu, mmm, dan nggak selalu terasa spiritual gitu ya yang dalam arti yang lazim dipahami sebagai spiritualitas gitu, teman-teman. Mudah-mudahan kebayang ya, mudah-mudahan aku nggak mulai ribet. Tapi teman-teman kedua-duanya ini memang perlu terjadi, mmm, gini, ini kita coba ngomong gini ya, dari satu situasi. Pertama, saat energi bergeser, tapi kesadarannya nggak bergeser juga teman-teman, atau ya katakanlah masih beroperasi dari struktur lama gitu ya. Nah, energinya ini nanti, bisa jadi terdistorsi gitu ya, ini artinya nanti, malah jadi gelisah, gampang marah mungkin gitu ya, merasa kehilangan arah itu dan lain-lain. Terus bisa juga, menumpuk di lapisan ego lama gitu. Jadi nih akhirnya nanti malah jadi ada resistensi, kita ngerasa kelelahan gitu ya, bahkan spiritual burnout gitu. Atau rebound teman-teman, yang mana artinya, energi baru itu memicu pembersihan besar-besaran yang terasa chaotic gitu ya, karena kesadarannya belum siap untuk melihat dengan cara baru. Jadi pergeseran energi tanpa pergeseran kesadaran itu artinya energi kita bekerja melawan struktur lama, teman-teman. Nah, tapi sebaliknya, kalau energinya bergeser dan kesadarannya juga ikut bergeser, maka energi yang sama itu gitu ya, jadi malah bisa menemukan salurannya yang selaras gitu, teman-teman. Bisa jadi pintu untuk ya yang namanya transformasi gitu ya. Dan juga, energi ini nggak lagi sekedar getaran atau vibrasi tinggi aja, tapi energi ini akhirnya jadi suatu atau sebagai kestabilan dan kedamaian yang mendalam gitu, teman-teman. Ini di mana, energi dan kesadaran akhirnya bekerja sebagai satu kesatuan. Dan inilah yang namanya alkemi sejati, teman-teman. Bukan hanya menaikkan frekuensi aja gitu ya, tapi juga melarutkan batas yang memisahkan diri kita dan semesta. Nah, di saat jala indera ini bunyi, teman-teman dari kemarin gitu ya, bunyi terus nggak berhenti-berhenti, akhirnya aku juga paham gitu bahwa ya selain aku sepertinya memang perlu menyampaikan, ya hal-hal itu tadi gitu ya, tapi juga untuk menawarkan sesi Reiki untuk teman-teman yang memang membutuhkan, sehubungan dengan, ocehanku tadi itu semua gitu ya. Sesinya, hari Minggu tanggal 19 Oktober jam 9 malam, teman-teman WIB seperti biasa, dan seperti biasa juga sesiku, non-Zoom, nanti habis itu aku share, laporan dan lain-lain gitu ya. Dan secara tema
Ini nggak ada tema khusus teman-teman, jadi ya bisa dibilang ini open flow juga gitu ya. Mmm, Reiki ini kan adalah energi kehidupan universal gitu ya teman-teman. Aliran dari kecerdasan semesta tanpa batas yang bekerja dengan kebijaksanaan alaminya gitu. Jadi begitu teman-teman membuka diri untuk menerima, Reiki ini tahu gitu, perlu ngalirnya kemana sesuai dengan apa yang paling teman-teman butuhkan saat ini. Itu makanya open flow tuh, seperti itu cara kerjanya dalam tanda kutip teman-teman. Ya walaupun ada tema, ada intensi, tetap yang namanya aliran energi itu kita tetap ya just stay open aja gitu karena Reiki always knows where to go. Mmm, dan Reiki ini bisa menyentuh lapisan fisik, emosi, pikiran, spiritual, dan juga bawah sadar, teman-teman. Di sesi ini Reiki bisa membantu untuk menyeimbangkan energi di dalam tubuh, untuk meluruhkan perasaan berat atau ketegangan yang nggak lagi selaras, untuk membuka ruang bagi kesadaran yang lebih lembut dan juga luas. Ini dimana teman-teman jadi mulai bisa melihat kehidupan dengan kehadiran yang lebih jernih gitu, teman-teman. Lebih penuh cinta, ada welas asih gitu ya, dan juga pemahaman yang lebih luas. Juga bisa membantu tubuh dan sistem energi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan ini, teman-teman. Tanpa harus berupaya atau bahkan berjuang gitu ya, dan juga tanpa memaksakan apapun. Nanti saat teman-teman menerima Reiki, memang bisa aja merasakan, satu dan lain hal gitu ya. Bisa ngerasain kayak ada kedamaian di dalam batin yang kerasanya tuh stabil gitu. Bisa juga ngerasain ada kelegaan emosional yang terasa, menenangkan gitu ya, teman-teman. Bisa juga, pikiran nih jadi lebih jernih gitu dan akhirnya kita bisa merespons kehidupan nih dengan lebih lembut gitu, atau sekedar perasaan ya kayak lebih selaras aja gitu, tanpa tahu persisnya nih apa sih gitu, tuh bisa banget loh kayak gitu teman-teman, cukup banyak yang kayak gitu soalnya yang cerita ke aku. Ya, perubahan ini mungkin halus ya, teman-teman, tapi ini nyata gitu ya. Seperti ada yang bergeser dari aku yang berjuang menjadi aku yang memahami. Dan dari situ teman-teman kesadaran ini bisa perlahan-lahan meluas dari aku menjadi kita. Seperti yang tadi aku mention di awal. Mungkin yang bisa aku sampaikan sebagai kesimpulan adalah kalau teman-teman merasa ada banyak hal yang bergerak di dalam, itu nggak perlu buru-buru mencari apa yang salah gitu, teman-teman. Karena bisa aja memang gak ada yang salah gitu, bisa aja ini simply hanya sedang bertransformasi. Jadi itu teman-teman, semoga berkenan, semoga bermanfaat. Silakan chat aku untuk pendaftaran sesi Reikinya ya. Terima kasih teman-teman.